Take 3. Oke, pasti lo udah lihat juga di judulnya. Di video kali ini gue akan ngetes prosesor yang kemarin gue baru aja tes, Athlon 2X2B28. Kalau kemarin gue tes Athlon 2X2B28 dengan GT210, which itu adalah prosesor Kere dengan graphic card Kere. Kali ini gue mau ngetes prosesor tadi dengan graphic card yang lumayan legendaris lah, GTX 970. Tujuannya apa? Tujuannya gue mau lihat apakah prosesor dual core yang umurnya 8-9 tahun yang lalu itu apakah masih bisa nge-push performance dari graphic card modern. GTX 970 ya hitungannya masih modern lah ya. Gue mau lihat apakah bisa nge-push apa enggak. Bottleneck itu udah pasti. Tapi itu akan kita obrolin lagi di setelah game testing berikut. Kita akan ngobrolin tentang bottleneck dan gue mau ngasih opini gue sisi lain tentang bottleneck. Oke, langsung aja kita ke game testingnya. Oke, untuk game testing gue masih menggunakan game yang sama waktu tes dengan GT210, Mafia 2, Tomb Raider, dan Outlast, plus game yang CPU bound yaitu Dota 2 dan Point Blank. Resolusi udah pasti bisa naik dari 800x600 ke Full HD. Graphic setting juga bisa kita maksimalkan hingga rata kanan. Hasilnya bisa kita lihat dari tampilan grafik yang lebih cakep. Frame rate, kalau kita lihat dari pembacaan melalui MSI Afterburner, juga tidak ada masalah. Semua game yang GPU bound berjalan dengan frame rate yang playable 30-60 fps. Lalu masalahnya di mana? Seperti yang sudah kita prediksi, bottleneck terjadi dengan melihat angka GPU usage yang kecil sekali. Jelas sekali prosesor menghalangi graphic card bekerja secara optimal. Yes. So, yuk kita lanjutin ngobrolin soal bottleneck. Nah, setelah lihat tadi game testingnya, Athlon 2X2B28 disandingkan dengan GTX 970 bottleneck. Seperti kita prediksi tadi bahwa ini akan bottleneck. Dan emang gak masuk akal juga lo mobil PC tapi prosesornya 8-9 tahun yang lalu, tapi disandingkannya dengan graphic card yang baru, agak-agak gak masuk akal. Kecuali lo punya rencana. Rencananya apa? Nanti akan kita bahas di akhir video. Sebelumnya kita mau bahas dulu tentang bottleneck. Gue punya dua hal yang mau gue omongin tentang bottleneck, opini gue tentang bottleneck. Yang pertama, bottleneck itu bukan soal performance. Seperti yang kita lihat di game testing tadi. Resolusi Full HD. Terus graphic setting mentok kanan. Frame rate playable 30-60 fps. Well, di beberapa bagian mungkin ada sedikit frame drop, tapi nggak masalah lah. Overall gaming masih enak di 30-60 fps. Tapi kalau kita lihat di game testing tadi, clearly jelas ada bottleneck dengan penunjukan GPU usage yang kecil sekali. Ini jelas-jelas sangat bottleneck. Nah, performance nggak ada masalah. Nah, tapi menurut gue bottleneck itu bukan soal performance tapi soal cost efisiensi. Nah, maksudnya apa? Kalau kita lihat di game testing tadi, jelas sekali bahwa prosesor Athlon 2X2B28 menghalangi GTX 970 untuk memberikan performa secara optimal. Itu jelas banget dihalangi oleh prosesornya. Padahal sebenarnya kalau lo pakai let's say misalnya lo nggak pakai GTX 970, lo pakai graphic card yang lebih murah dari GTX 970, let's say misalkan 1050 Ti atau RX 460 yang secara harga lebih murah, mungkin lo bisa dapet performance yang sama dengan GTX 970 yang bottleneck. Ngerti kan? Jadi harga graphic cardnya beda, lebih murah, tapi performance-nya sama. Nah, itu yang gue bilang bottleneck itu bukan masalah performance tapi masalah efisiensi gitu. Lo spend graphic card lebih mahal
tapi hasil yang didapat sama aja dengan pada saat lo pakai graphic card yang lebih murah. Nah itu opini pertama gue bahwa bottleneck itu bukan masalah performance, bukan melulu masalah performance, tapi masalah cost efisiensi. Itu yang pertama. Yang kedua, bottleneck itu soal ekspektasi. Misalkan gini, pada saat lo build PC dengan komponen yang balance, dalam arti prosesornya dan graphic cardnya mendukung satu sama lain, tidak ada bottleneck, balance, itu ekspektasi performance-nya bisa agak dinaikin karena build lo benar gitu, balance, bisa dinaikin karena meminimalisir bottleneck. Nah pada saat lo build nggak balance, let's say misalkan prosesornya lama atau graphic cardnya baru atau sebaliknya, itu ekspektasinya lebih baik memang diturunkan dikit karena lo tahu ini bakalan bottleneck. Nah ini yang gue sebut sebagai bottleneck yang direncanakan, dan ini di skenario yang gue bilang rencana tadi itu bisa dilakukan. Misalnya gini, lo mau build PC, budget lo gunakan terbesar untuk graphic card. Pokoknya lo nge-push di graphic card. Pokoknya graphic card mesti yang graphic card gue mesti oke dulu lah gitu, mesti oke dulu. Dan gue mengorbankan budget untuk prosesor. Misalkan graphic card lo pakai yang agak baru, cuman prosesor lo bisa pilih yang kelas paling bawah, tentu aja dengan soket yang sama ya. Kelas paling bawah atau mungkin lo pilih kelas paling bawah dan second. Itu untuk menekan budget sehingga budgetnya bisa dilariin ke graphic card. Dan lo tahu ini bakal bottleneck gitu, tapi lo oke, nggak apa-apa, ini akan bottleneck, gue tahu, sambil gue nabung buat beli prosesor yang lebih pas buat mendampingi graphic card yang gue pilih tadi gitu. Jadi lo pakai prosesor yang murah dulu, yang kelas bawah dulu, yang second dulu, sambil nabung buat prosesor yang lebih layak lah. Nah itu nggak apa-apa skenario kayak gitu itu. Tapi balik lagi, gue tidak menyarankan build paling oke itu memang pada saat lo balance gitu. Jadi gue lebih menyarankan untuk nabung sedikit lebih lama untuk mendapatkan komponen-komponen PC yang balance. Tapi skenario tadi bisa dijalankan pada saat lo udah gak sabar gitu. Gue pokoknya harus punya PC, gue harus bisa gaming, dan performance gue mesti oke, dan gue sadar bakal ada bottleneck di racikan gue ini. Itu nggak apa-apa selama lo tahu resikonya ya. Makanya gue bilang tadi bottleneck yang direncanakan itu nggak apa-apa. Tapi tentu aja seperti yang gue bilang tadi, lebih enak lo nabung sedikit, sabar sedikit untuk mendapatkan komponen-komponen yang balance. Hasilnya juga pasti lebih enak gitu. Nah itu ngobrol sedikit tentang bottleneck, opini pribadi gue tentang bottleneck, dan sedikit testing gimana tadi prosesor lama digabungin dengan graphic card yang agak baru. Nah masih tentang video-video Carry United, lo ada ide apa nih tentang video berikutnya? Ada graphic card lama yang mau lo review? Silahkan tulis komentar di bawah. Ada prosesor lama yang mungkin lo pengen tahu performanya bila digabungkan dengan graphic card ini? Tulis komentar di bawah. Seperti biasa, like, dislike, komen, dan share. Jangan lupa follow semua sosial media Tangan Belang, gabung di komunitas Tangan Belang. Thanks for watching. I'll see you next time. Bye.